Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Kuswandari, kelas C6, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan, Program Sarjana Terapan Universitas Nasional. Kali ini saya akan menerapkan kasus kegawat daruratan neonatal dengan hipotermi. Saya mendapat kasus ibu datang ke puskesmas dengan mengatakan bahwa bayinya tidak mau menetes. Bayinya tidur terus dan tubuhnya kedinginan. Kemudian saya meminta ibu untuk duduk. Kemudian saya lakukan pengukuran suhu tubuh pada bayi. Setelah mendapatkan hasil suhu tubuh 35,1 derajat Celcius, saya mengatakan pada ibu bahwa bayinya kedinginan. Maka saya mencatat sebagai diagnosa neonatus 2 hari dengan hipotermi sedang. Hipotermi terdiri dari 3. Hipotermi ringan, suhu tubuh bayi berkisar antara 36 sampai 36,5 derajat Celcius. Hipotermi sedang, suhu bayi berkisar antara 32 derajat Celcius sampai 35,9 derajat Celcius. Dan hipotermi berat, suhu bayi berkisar kurang dari 32 derajat Celcius. Kemudian saya mematikan ruangan yang ber-AC agar bayi tidak kehilangan panas melalui ruangan yang dingin yang disebut radiasi. Kemudian saya menutup pintu dan jendela agar bayi tidak kehilangan suhu tubuh melalui udara di luar ke dalam ruangan atau disebut konveksi. Kemudian saya memberi alas kain di atas tempat tidur agar bayi tidak kehilangan suhu tubuh melalui benda yang menempel pada tubuh bayi yang disebut konduksi. Kemudian saya meminta ibu untuk meletakkan bayinya di tempat tidur yang sudah dialasi kain. Saya cek pakaian bayi, apakah basah atau tidak, apakah bayi kedinginan apa tidak, karena kehilangan suhu tubuh melalui benda-benda air yang menempel, misalnya setelah mandi atau ompol, maka bayi akan kehilangan suhu tubuh yang disebut evaporasi. Jadi suhu tubuh diserap oleh air yang dingin atau yang menempel pada bayi saat itu. Kemudian setelah itu saya mengganti seluruh pakaian bayi menggunakan topi, memberikan sarung tangan, memberikan sarung kaki pada si bayi. Kemudian bayi dibedong dari kepala sampai kaki. Setelah dibedong, bayi diselimuti kembali dengan selimut hangat. Kemudian saya menggunakan lampu sorot dengan watt 60 watt. Dan lampu tersebut berjarak 30 cm dari bayi. Kemudian bayi dibiarkan hangat atau bayi bisa dipeluk ibunya di dekat lampu sorot tersebut. Kemudian saya memberitahu kepada ibunya
bahwa bayi tersebut jika terus-menerus dalam keadaan dingin akan berdampak seperti tadi, tidak mau menyusui, tidak mau bangun dan tertidur terus, bayi terlihat lemah, muka bayi memerah, pengerasan di daerah telapak kaki, telapak tangan, dan di belakang punggung. Kemudian bayi bisa sesak napasnya. Untuk mencegah bila terjadi kedinginan seperti ini, maka saya menyarankan ibu untuk melakukan metode kangguru, yaitu skin to skin antara tubuh ibu dan tubuh bayi. Bagaimana cara metode kangguru tersebut? Saya menerangkan pada ibu bahwa bayinya ditempelkan ke tubuh ibunya, sama-sama melepas baju depannya dan menempel di dada ibunya. Nah, selama menempel dada ibunya, bayi tetap menggunakan topi, sarung tangan, sarung kaki, dan bayi menggunakan selimut. Kemudian diikat dengan menggunakan kain panjang. Setelah diikat, ibu bisa menggunakan pakaiannya kembali. Kemudian bisa kembali diikat di luar baju ibu, diikat kembali agar erat bayi tidak jatuh. Setelah menerapkan seperti itu, saya kemudian melakukan penilaian kepada bayi. Setelah suhu tubuh berangsur-angsur naik 36,5 derajat Celcius, maka saya meminta ibu untuk melanjutkan asuhan kebidanan pada bayi ini, dilanjutkan melalui perawatan di rumah seperti yang telah saya contohkan tadi. Demikian keterangan yang saya bisa paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.